Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya dengan Lia. Saya lahir di Jakarta. Saya berusia 37 tahun. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kami untuk mempunyai 2 orang anak. Hari ini saya sangat bersyukur. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya menjadi saksinya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mesak atas kesempatan dan kepercayaannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kesaksian saya bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mau menceritakan kisah mengenai almarhum anak saya yang bernama Elaine. Ini adalah Elaine, anak kami yang berusia 4,5 tahun. Dia anak yang ceria, penuh empati, penuh perhatian terhadap orang yang di sekitarnya. Dia cinta Tuhan, dan dia anak yang baik. Puji Tuhan sekali, saya sangat beruntung untuk bisa menjadi ibu dari Elaine. Suatu malam pada tanggal 23 Maret 2017, jadi malam hari sekitar jam 9, ketika dia mau tidur malam, tiba-tiba Elaine teriak-teriak sampai guling-guling di kasur karena kepalanya sakit, dia bilang. Sudah gitu, teriak-teriak, guling-guling, dan dia muntahnya yang udah nyembur gitu, sur. Puji Tuhan ketika itu suami saya tidak sedang dinas keluar kota, dia ada di tempat, dan kami putuskan waktu itu untuk langsung bawa ke UGD, tempat dokter anak pegangan kami praktek, yaitu di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Ketika sampai di UGD, diperiksa ini dan itu, sampai cek darah, cek HB, segalanya, nggak ada yang bermasalah, tapi dia terus merasa kesakitan kepalanya. Akhirnya dicek CT scan. Nah, setelah CT scan itu langsung terlihat Bapak Ibu bahwa ada tumor di otaknya dengan diameter 4 cm. Jadi analisa dokter bahwa tumor sebesar sediameter 4 cm itu hitungannya besar. Untuk kepala orang dewasa aja itu udah termasuk besar, apalagi di kepala seorang anak kecil. Sehingga saking besarnya dia menghimpit setengah dari otaknya. Jadi otak tuh kan ada otak kiri, otak kanan. Saya lupa persisnya dia di kiri apa di kanan. Cuma jadi setengah otaknya tuh kegencet sama si tumor itu. Ketika kami tahu berita itu, saya dan suami tuh kayak disambar geledek. Kami tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Saya hanya bisa menangis. Elaine hanya bisa terbaring dan diberi obat bius. Ketika dia sadar, dia akan teriak-teriak lagi. Kasih lagi obat bius, teriak-teriak lagi. Akan seperti itu terus gitu. Jadi makan juga nggak bisa. Itu saya nangis terus. Dan ada fase di mana kami menyalahkan diri sendiri. Kalau untuk suami saya merasa apa jangan-jangan karena dia main handphone ya gitu. Kalau saya apa karena saya ada salah kasih makan gitu, karena kan kalau browsing karena inilah radiasi handphone lah atau karena makannya lah gitu. Tapi setelah dikonfirmasi oleh dokter bahwa itu adalah memang sebuah sudah terjadi ketika janin itu terbentuk. Jadi nggak ada yang salah dari cara kami membesarkan anak ini gitu. Puji Tuhan kami membesarkan anak ini dengan sebaik-baiknya. Ketika dokter menyampaikan bahwa ini harus segera dilakukan tindakan, karena kalau tidak, ini si tumor akan terus menghimpit dan menekan saraf yang berfungsi untuk penglihatan, jadi dia akan bisa buta kalau kelamaan, dan dia akan lumpuh, gitu. Jadi ada saraf-saraf yang ke situ yang kegencet sama si tumor ini. Dari dokter menyarankan kalau Bapak Ibu mau boleh dibawa ke Singapura, tapi dia bilang kalau bisa jangan ke Elizabeth. Dia ada menyebutkan kalau nggak salah ingat namanya NUH ya, di situ lebih oke dokter-dokternya. Kalau dari keluarga ada yang menyampaikan coba dibawa ke Malaysia, gitu lebih reasonable harganya.
Tapi saya sebagai seorang ibu melihat kondisi Elaine, hati kecil saya berkata ini anak nggak sanggup untuk dibawa ke luar negeri. Di luar perhitungan biayanya juga ya. Jadi waktu itu saya bilang nggak bisa, kayaknya nggak bisa dia dibawa ke luar negeri. Terus gimana dong? Puji Tuhan kami punya keluarga yang luar biasa suportif gitu. Jadi akhirnya kami cari informasi, ada dari kakak ipar saya yang mendapatkan informasi bahwa kasus seperti ini ada di Rumah Sakit Siloam yang di Karawaci. Ada Profesor Dr. Eka, dia punya tim, dia spesialisasi dalam hal ini. Nah, langsung itu suami saya dengan kakak adiknya ya, dengan kakak adiknya langsung bikin jadwal, bikin appointment sama salah satu dokter timnya, siapa aja deh, yang penting timnya dokter Eka gitu. Karena kalau mau ketemu sama dokter Eka-nya tuh nggak mungkin gitu, dia sudah sangat sibuk. Dan ketemulah kami dengan dokter Lutfi. Jadi dia menjelaskan, ini nggak apa-apa, saya hampir setiap hari menangani kasus seperti ini, bisa kok pulih lagi, nggak masalah. Kami seperti mendapatkan sebuah harapan gitu ya. Lalu kami proses untuk pindah rumah sakit. Setelah masuk, dijadwalkan operasi. Setelah operasi, sebelum operasi saya sempat tanya, dok, boleh nggak rambutnya jangan dicukur semua, namanya juga anak perempuan ya. Terus saya bilang, coba nanti saya coba ya Bu. Oke, jadi itu kepalanya harus dibuka dan diangkat tumornya. Setelah operasi dia dibawa ke ruang ICU. Di ruang ICU itu kan lebih intensif perawatannya. Jadi satu perawat untuk satu pasien, dan itu jam besoknya sedikit sekali gitu. Jadi ya kita hanya bisa berdoa ketika itu. Dan ketika dia sudah pulih dari ICU, kondisinya sudah memungkinkan, dia pindah ke kamar biasa. Puji Tuhan, Elaine waktu itu sempat pulih, sempat fisioterapi, jalan-jalan gitu, sempat sudah bisa bicara, sudah bisa ngomong. Cuman 2 malam, tapi di malam yang kedua dia ngedrop lagi, dia kejang dan dia muntah. Dan ketika dia muntah itu, saya panggil suster untuk ganti kasur spraynya karena basah semua. Dan di situ saya melihat senyumnya Elaine yang terakhir, dengan posisi sambil tertidur, sambil menahan sakit, dia tersenyum. Karena dia kan terbaring di sofa tempat saya tidur, di kamarnya. Jadi saya tanya, Elaine kenapa? Happy ya? Dia jawab, kenapa happy? Oh, karena bobo sama di tempatnya mama ya. Itu adalah senyum terakhir dia yang nggak bisa saya lupakan sampai saat ini. Lalu ketika setelah dia ngedrop lagi, akhirnya besoknya dibawa lagi ke ICU lagi. Nah, ketika dia di ICU kedua kali, malam itu saya merasa bahwa ini berbeda, kondisinya berbeda dengan ketika waktu dia ICU pertama kali gitu. Dan itu malam, entah mengapa, saya doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak tega ngelihatnya, colok di sini, colok di sana, di black di, kalau nggak salah dokter ada minta izin black di dada karena saya lupa kenapa, untuk nafasnya atau apa ya, untuk masukin obat supaya lebih akurat gitu, karena nadi-nadinya semua udah pada bengkak yang di tangan dan di kaki. Dan besok paginya dokter panggil, Bapak Ibu, ini Elaine sampai saat ini masih bernafas dengan kondisi dibantu alat-alat. Dari sisi medis, tidak etis untuk kita copot semua ketika dia memang masih struggling. Tetapi kalau nanti sudah waktunya masa-masa kritis itu datang, dari perawat akan memanggil keluarga. Dan saya mau nanya, apakah Bapak Ibu mau ketika kritis itu datang, jantungnya dipompa seperti yang di film-film itu dengan tangan, atau enggak? Karena kalau hal ini boleh kita nggak lakukan, karena mempertimbangkan ini anak masih kecil, takutnya rusak. Dan seketika itu kami berdua suami istri menjawab, nggak usah deh dok, kasihan kalau emang udah kritis. Dan
Besoknya jadi sore hari, jadi itu pagi, sore-sorenya jam 3 itu kita dipanggil sama suster yang khusus merawat dia, dan dikasih tahu ada banyak pip pip pip, ada banyak angka, kita kan bingung ya yang mana yang harus kita lihat. Suster bilang ya ini denyut jantungnya, oke, dari 60 turun ke 50, turun, dan dia stuck nggak turun lagi di angka 20, jadi 20, 23, 25, 22, 24 begitu aja terus, sempat mungkin sekitar 5 menit. Kami semua keluarga dekat sudah berbisik sama dia, kita semua berdoa, tapi masih begitu. Lalu di dalam hati kecil saya berpikir kira-kira apa ya yang ada di pikiran Elaine, apa yang ada di hati Elaine sampai dia begitu berat untuk jalan. Walaupun saya sudah giliran untuk berbisik, tapi saya ambil inisiatif untuk datangin lagi, saya berbisik lagi di telinganya. Saya bilang, Elaine, kalau Elaine mau pulang ke rumah Tuhan Yesus, pulang aja. Mama nggak apa-apa, papa sama mama nggak apa-apa. Elaine kalau di rumah Tuhan nggak sakit. Dan nggak lama setelah saya selesai, saya balik lagi ke pinggir ranjangnya, dan dia angkat tangan. Lalu itu denyut langsung bles, no. Kayak mimpi, tapi kenyataan. Momen-momen di rumah duka semua sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan nggak pernah tinggalin saya sendiri. Dia kirimin teman-teman, keluarga yang begitu suportif. Jadi waktu setelah dimakamkan, awalnya saya sempat ngomong sama suami, kayaknya aku nggak sanggup deh tinggal di rumah ini. Karena setiap sudut, setiap barang, setiap aku kemanapun mata lihat, itu semua ada memori Elaine. Udah kita pindah yuk gitu. Tapi selama beberapa hari saya bilang, kayaknya jangan deh. Justru kayaknya aku nggak mau pergi dari rumah ini, karena hanya memori di rumah ini yang saya punya tentang Elaine. Jadi selama masa saya berduka itu, saya pasti perlu sharing ya Bapak Ibu. Dan langkah pertama saya pasti sharing dengan orang-orang terdekat saya, keluarga. Tapi ada keluarga dekat saya yang bilang, ketika saya bilang, saya ini berat banget rasanya. Dia cuma bisa bilang, ya masih banyak di luar sana yang lebih berat daripada kamu. Kamu ini nggak seberapa. Oh gitu ya, oke. Tapi kayak masih gimana ya? Ada lagi yang lain bilang, Lia move on, jangan ngeliat ke belakang, dia nggak mungkin kembali, dia udah pergi. Kamu harus ngeliat ke depan, nggak usah diinget-inget. Susah ya untuk nggak diinget-inget, namanya kita yang kandung, kita yang susuin, kita yang gedein. Jadi dengan kondisi seperti itu, saya jadi terpaksa untuk hanya Tuhan yang bisa saya cari. Saya bersyukur saya tertanam di gereja yang ada doa fajarnya, ada menara doanya, dan di sana saya menangis-nangisnya. Setiap malam itu, hampir setiap malam saya menangis di kamar Elaine sambil menangis, menciumi bajunya, tapi saya paksa bibir saya untuk memuji Tuhan, jadi saya setel lagu rohani. Tapi hati saya menangis, saya paksa bibir saya untuk memuji Tuhan walaupun hati ini perih. Tapi saya cuma minta, Tuhan, saya nggak kuat. Tuhan, saya nggak kuat. Baju-baju Elaine itu sebenarnya sebelum dia 40 hari, sudah saya pak-pakin. Tapi nggak rela aja untuk dilepas gitu ya. Sampai akhirnya waktu terjadi bencana di Palu, baru saya bisa ikhlas untuk, oke lah, barang-barang ini sayang kalau hanya untuk disimpan. Karena saya yang gak rela. Kalau dibagikan ke teman-teman di sana bisa bermanfaat. Lagi pula saya juga nggak nyentuh barang-barang itu juga, saya pasti
tetap rindu gitu dengan Iling. Gak lama setelah kejadian ini, saya sempat dibawa ke UGD. Karena begini Bapak Ibu, saya merasa hidup itu kosong. Dari yang tadinya saya pagi ngurusin dia, antar sekolah, siapin makannya, jemput lagi, pulang terus sampai malam tidurin dia, mandiin dia dan segalanya. Sekarang tiba-tiba dia nggak ada. Saya bingung, bangun tidur bingung mau ngapain gitu. Jadi kayak kehilangan semangat hidup. Jadi sempat ngedrop, ketika itu pingsan kondisinya, jadi sinkop ngomongnya, oksigen tuh nggak nyampe ke otak. Jadi saya bisa dengar, tapi saya nggak bisa ngerespon. Mata saya tertutup, mulut juga nggak bisa jawab, sampai dibopong gitu. Saya ingat benar ketika saya terbaring di ranjang UGD itu, ada cahaya putih, silau sekali. Dan ada saya bilang, Tuhan, aku nggak kuat. Tolong jemput aja deh aku. Udah deh, aku nggak kuat benar-benar. Tapi ada suara yang menjawab, belum waktunya. Dan setelah suara itu berkata sedemikian singkatnya, saya sadar. Jujur Bapak Ibu, fokus hidup saya dulu itu, saya mengutamakan kerja. Saya mengutamakan kerja, baru nanti belakangan urusan anak, urusan rumah, beberes rumah, lalu suami, lalu Tuhan. Udah kesekian banget tuh Tuhan. Saya jauh banget dari Tuhan, jauh sekali. Tapi dengan kejadian ini saya bersyukur, saya jadi belajar bahwa selama ini fokus hidup saya salah. Dan saya harap ini mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua bahwa seharusnya fokus utama kita nomor 1 itu Tuhan. Nomor 2 suami, baru anak, baru kerjaan, baru rumah. Dan setelah 40 hari mungkin ya, itu ada dari keluarga mendukung, kasihan juga ya mungkin ini rumah kosong melompong. Udahlah, kamu pada ikut program bayi tabung aja, kali aja dapat kembar, jadi rame rumah. Ya udahlah, kami ikut aja. Dan kita konsultasi. Ketika konsultasi pertama kali, kita sampaikan dengan apa yang terjadi atas Ilin. Dan dokter itu bertanya, kalau kayak gitu kondisi ibu artinya namanya kekentalan darah. Biasanya kalau kondisi kekentalan darah itu nggak sampai 9 bulan kehamilan, dia pasti gugur di tengah jalan. Puji Tuhan enggak. Ilin lahir dengan selamat, sehat, lengkap, sempurna. Lalu dokter bertanya, semasa hidupnya perkembangannya gimana? Terlambat nggak? Oh, enggak sih dok, normal-normal aja. Dia sekolah, dia TK, dia bisa belajar bahasa Inggris, belajar segalanya. Jadi dari tadinya kita konsultasi karena mau program anak, tapi di situ saya jadi mendapatkan kayak jawaban dari Tuhan, ya ampun Tuhan, 4,5 tahun Engkau berikan kesempatan kepada kami, itu udah lebih dari cukup, lebih Tuhan, daripada dia gugur di tengah kehamilan, daripada dia setelah lahir dia perkembangannya terlambat. Dari situ saya bersyukur luar biasa dan bersyukur tak henti-hentinya. Dan puji Tuhan dari program bayi tabung tersebut, kami dikaruniakan seorang anak, seorang laki-laki, kami beri nama Kenzi. Ini adalah foto terbaru. Mohon maaf Bapak Ibu belum ada yang pakai baju rapi karena kami kan masih di rumah aja. Lalu untuk baru-baru ini saya sempat bergumul Bapak Ibu bahwa burung gagak dia tidak secantik burung merpati, tidak sekuat burung raja wali, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Walaupun sesederhana hanya untuk membawa makanan kepada Nabi Elia di tepi sungai ya. Tapi itu kayak jadi remah buat saya. Tuhan, burung gagak aja yang begitu Engkau pakai, aku juga mau dong. Karena saya sempat bergumul bahwa karena saya merasa saya nggak ada sesuatu talenta yang bagaimana, saya nggak punya
karunia yang bagaimana gitu. Benar-benar saya dari dulu tuh selalu yang biasa-biasa aja gitu. Dibilang pinter enggak, dibilang cantik biasa aja gitu. Di atas rata-rata. Jadi sempat bertanya juga sama kakak-kakak rohani gitu. Gimana ya caranya supaya bisa dikasih karunia, bisa dikasih talenta? Minta sama Tuhan. Oh gitu ya, oke. Minta, tapi nggak dapet gitu. Akhirnya sampai waktu itu ada ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja kami, dan saya cuma minta satu, Tuhan pakai aku dengan apa yang ada. Aku nggak minta Tuhan minta karunia atau Tuhan minta talenta, enggak. Tuhan, aku cuma segini-segininya, pakai aja. Dan puji Tuhan gak lama, agak lama sih, beberapa waktu setelah itu saya mendapatkan rema Bapak Ibu bahwa Tuhan mau, Tuhan rindu untuk ada sebuah komunitas yang tidak memandang dari gereja mana, karena hari-hari ini dampak corona itu begitu besar kepada anak-anak muda di Indonesia. Sayang gitu, anak-anak muda yang sudah ada bibit, sudah ada tunasnya tentang kekristenan, tapi karena pandemik ini mereka lebih baik di rumah dan mereka lebih menghabiskan waktu untuk main game, nonton Netflix, atau mungkin nonton drama Korea, atau luntang-lantung gak jelas gitu ya, sayang. Jadi Tuhan rindu untuk lihat buat sebuah komunitas, sebuah wadah seminggu sekali ketemu via online, tidak terbatas jarak, tidak memisahkan gereja mana dan gereja mana, dan di situ komunikasi dua arah. Dua arah dalam artian begini Bapak Ibu, kita nggak bersaing dengan, kalau ibadah raya saya yakin setiap gereja ada, walaupun pindah ke online. Dan mungkin ada juga yang masih lanjut dengan komsel mingguannya. Tapi Bapak Ibu, yang kami buat ini adalah sebuah komunitas di mana wadahnya itu kita komunikasi dua arah, jadi nggak yang monoton. Dan kita lebih ke sharing, kita lebih ke mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari firman Tuhan itu. Jadi enggak yang khotbah gitu tuh enggak. Gitu. Jadi dan puji Tuhan setiap anak tuh yang Tuhan kirimkan, sebenarnya nggak anak sih, jadi itu dari SMA ke atas. Ke atas saya itu sampai kapan, sampai umur berapa kami terbuka gitu. Yang penting kita punya satu visi yang sama untuk membangun generasi muda. Saya terbuka juga kalau misalkan ada Bapak Ibu yang terpanggil atau mungkin ada ponakannya yang bisa diikutin, boleh Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali anak-anak muda yang tadinya kalau komsel tuh diem, karena kan digabung dengan yang agak senior, mereka segan untuk bersuara. Tapi di sini Bapak Ibu, mereka mempunyai kesempatan begitu besar dan mereka jadi kayak saling berlomba-lomba untuk sharing gitu. Aku juga mau dong sedikit, boleh gitu. Jadi dan puji Tuhan itu Tuhan kirimkan dari yang awalnya, ini kami baru mulai 6 kali. Dari yang awalnya kami hanya berenam, berkembang, dan terakhir itu udah 26. Jadi dari yang di Jakarta sekarang kita udah ada teman yang di Kupang, yang di Papua, di Kalimantan, di Dumai. Wah Tuhan, Bapak Ibu itu benar-benar membuat kami semua yang terheran-heran gitu. Dan kok Tuhan bisa ya kenalin si ini. Jadi komunitas ini adalah komunitas milik bersama, nggak ada punya siapanya gitu. Semua memberikan sumbangsih untuk mengembangkan komunitas ini. Gitu. Jadi anak-anak yang tadinya nggak pede, dia di sini bisa pimpin doa gitu. Nanti akan dapat giliran pimpin doa pembuka, doa penutup, ada sharing, ada WL, ada musik, dan lain-lain. Jadi ada MC-nya juga gitu. Jadi kayak tempat ajang apa ya? Explore gitu untuk meningkatkan kualitas setiap dari kita. Dan nggak cuma yang anak muda sebenarnya yang dibentuk, sebenarnya yang senior juga dibentuk juga gitu. Jadi dengan ini saya mengundang kalau misalkan memang ada yang mau bergabung, monggo banget ya Bapak Ibu gitu. Ini ada dokumentasinya gitu. Jadi kita pakai Zoom, pakai aplikasi Zoom, setiap sebelum bubaran kita akan foto untuk dokumentasi. Jadi seminggu sekali hari Selasa. Jadi
ada yang anak kuliahan, ada yang anak SMA, cuman memang mayoritas dunia kerja, ada yang galau masalah pasangan hidup gitu ya. Dari sini jadi kita membentuk sebuah komunitas positif dan diharapkan kita punya pikiran positif, mindset positif, perkataan positif, tindakan positif gitu. Jadi belajar melayani Tuhan juga dari hal kecil, belajar menjadi saksi Tuhan dari hal kecil gitu. Jadi udah nggak melulu lagi. Dan kalau ditanya apakah ini nanti akan selamanya, selama Tuhan kasih kesempatan, kita akan jalan terus. Dan ini tidak akan bertentangan dengan ajaran ke gereja manapun, dan kita hanya mempraktekkan, hanya sharing begitu. Jadi hanya sebuah wadah yang positif. Saya harap kesaksian saya hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada yang mengalami pergumulan, bisa nanti kalau misalkan memang mau chat dengan saya, boleh ada kontak saya dengan Pak Mesak. Bisa juga follow Instagram saya, nanti bisa juga dengan Pak Mesak sebagai juru bicara. Jadi saya membuka komunikasi dengan tangan terbuka dengan siapapun ya Bapak Ibu, dengan siapapun saya mau berteman. Selama tujuannya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.